Sekarang saya ada di mana coba? Sebelah kiri pohon mangrove atau bahasa gaulnya pohon bakau. Sebelah kanan rumah panggung, bawahnya ada air. Yes, hari ini saya jadi anak pantai, anak laut. Ngapain? Saya mau ngeliat ada penanaman mangrove yang dilakukan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bandar Lampung. Setelah itu, kita bakal ngobrol dengan Ketua HNSI. Apa sih HNSI? Apa aja programnya buat nelayan? Kan sekarang lagi antri solar, bro. Nah, ikutin terus. Jangan kemana-mana ya. Come on, kita main-main di laut. Sekarang saya udah ketemu nih sama Bang Husairi, Ketua HNSI Kota Bandar Lampung. Bang, apa kabar? Siap. Salaman dong, Bang. Iya. Kayaknya walaupun lagi banyak kegiatan, tampangnya tetap fresh nih. Harus ya? jaga kesehatan, stamina. Gitu ya. Intinya harus fresh lah begitu. Harus fresh. Bang, Iya. kalau nanam mangrove, Iya. hampir semua lapisan udah banyak yang nanam nih. Iya, Kalau iya, untuk HNSI Kota, nanam aja apa sekaligus nanam sekaligus jagain. Kita berharap memang bukan saja menanam, tapi Iya. juga yang paling penting memang yang ngejagain. Kenapa? Karena memang kita berpikir dengan adanya mangrove atau istilah masyarakatnya itu adalah Bakau ya? bakau ya, itu kan fungsi dan manfaatnya sangat banyak. Apalagi kita yang memang notabene-nya masyarakat pesisir dan nelayan itu kan terlepas dari konteks laut. Ya. Nah, salah satunya misal kayak dampak banjir rob atau juga abrasi atau juga tentang rumpun biota biota laut untuk bisa tetap terjaga. Makanya kita di sini sangat penting untuk bagaimana menanam mangrove, bukan hanya sekedar menanam tapi juga menjaga dan terus berkelanjutan, dan manfaatnya pun bukan semata-mata konteks istilahnya perkembangan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada, tapi juga buat manusia yang berdomisili di pesisir atau nelayan itu sendiri. Iya, otomatis semacam benteng penahan rob ya, Bang. Iya, Kalau iya, mangrove kita maksudnya nggak gundul, Iya, sehat, berarti kita memang relatif lebih aman. Lebih aman untuk pemecah ombak. Iya. Dan juga apalagi kita tahu sendiri di Teluk Lampung ini sendiri, pencemarannya sudah akut ya begitu. Jadi tapi hari ini kita konteksnya nggak mencari siapa yang ini, tapi Iya. apa yang bisa kita berbuat itu yang kita lakukan begitu. Emang pantas jadi ketua ini. Kita sambil jalan ke sana Oke, kali ya. oke, iya. Terus Oke. kalau Bang Husairi Iya, sendiri iya. nelayan apa nih profesinya? Iya, kebetulan kenapa kita turut andil di dalam bagaimana memberdayakan masyarakat nelayan, karena saya sendiri ya istilahnya anak dari seorang nelayan begitu. Walaupun memang konteksnya hari ini saya punya profesi yang lain, akan tapi ini terpanggil rasa istilahnya emosional atau juga dari segi sosial lah katakanlah, ketika nelayan konteksnya hari ini terjadi persoalan yang begitu akut dan juga kompleks, dan saya sebagai putra nelayan tentunya yang mungkin diberikan kelebihan secara mungkin pendidikan dan intelektual, kita juga nggak bisa berdiam diri tentunya. Apalagi memang ya istilahnya banyak para tokoh nelayan atau para pemuda yang sering curhat lah begitu. Iya. Jadi sehingga ini rasa secara batin terpanggil gitu. Saya nggak bisa acuh tidak acuh persoalan itu sudahlah, tapi karena memang yaitu persoalan itu dan juga memang bagian bahkan keluarga besar saya sendiri ya rata-rata memang nelayan, yaitu makanya saya sendiri terpanggil adalah bismillah terjun ke istilahnya ngurusin nelayan juga gitu. Ini ngomong-ngomong tadi udah diomongin Iya. pencemaran. Iya. Emang seserius itu sekarang pencemarannya? Kalau kita yang sering menerima aduan atau juga pengaduan dari beberapa kelompok-kelompok nelayan, itu menurut kami sudah sangat serius ya.
Ya. Ya artinya pencemaran itu bukan hanya misal kayak limbah oli yang kemarin atau Ya. limbah diduga aspal, tapi juga terkait dengan Limbah rumah tangga. limbah rumah tangga, sampah, bahkan ketika kalau di Teluk Lampung sendiri khususnya di pesisir Kota Bandar Bandar Lampung. Lampung, kalau angin itu dari selatan ke utara itu numpuk semua, bahkan kita ngelihat kayaknya seakan-akan nggak ada celah, di mana-mana pasti sampah semua. Dan itulah yang juga menjadi keprihatinan kita dari HNSI, ingin segera ada membentuk paling minimal ada unit-unit satgas untuk penanganan daripada peduli terhadap sampah itu gitu. Oke, jadi sementara ini apa yang sudah dilakukan untuk sebenarnya sih Iya, iya. bukan hanya tugasnya Iya, HNSI kan, ini tugas banyak Iya, pihak, iya, banyak iya, sektor. Untuk HNSI sendiri apa yang sudah diperbuat? Iya, dan tahun kemarin kita sebenarnya di 2021 sebenarnya kan masa pandemi. Ya. Tapi kita ngelihat nggak bisa berdiam diri lah ketika sampah di mana-mana. Artinya ketika itu kita melakukan menggalakkan kampanye Hari Peduli Sampah Nasional, terutama memang sampah-sampah yang kita fokuskan di pesisir dan Ya. di laut begitu. Dan kita ketika pas di momentum Hari Peduli Sampah Nasional, kita mengajak rekan-rekan nelayan dan juga beberapa instansi terkait untuk melaksanakan daripada bersih-bersih sampah yang ada di on the water, di atas laut dan juga di pesisir pantai begitu. Walaupun memang kalau kita ngelihat ya itu belum sedikit lah ya, belum begitu banyak untuk bisa merubah, tapi setidaknya kita harus bisa berani memulai untuk bisa membersihkan Udah mulai sampah-sampah ya. yang ada begitu. Dan itu hanya pada saat acara itu apa jadi kegiatan rutin tuh? Dan sebenarnya ini sudah kita arahkan untuk bisa jadi kegiatan rutin gitu. Ya. Kenapa? Karena memang bahkan kita beberapa kali audiensi juga ke pihak dari PT Pelindo atau Ya. juga dari KSOP. Ya. Kita kan dari Pelindo itu ada istilahnya mitra kerja mereka untuk membersihkan sampah-sampah, Ya. tapi yang sangat kami sayangkan hanya sekitar di jalur lalu lintas kapal niaga saja gitu. Ya. Nah, harapan kami ya kalau bisa di luar jalur niaga juga Mulai area ditambah yang lah lebih ya. luas itu harus juga menjadi area untuk pembersihan. Dan Oke. kalaupun memang terkait dengan sumber daya kemanusiaannya itu kurang, kami dari HNSI nelayan siap, ya? HNSI siap istilahnya membantu untuk bisa melakukan bersih-bersih sampah di on the water ataupun di pesisir pantai begitu. Iya, karena memang ya sampah di pesisir Bandar Lampung Iya. dari kota ini Iya. muncul ya Iya. nggak akan pernah selesai Nggak kalau pernah nggak ada selesai. kekompakan dari semua Iya, semua elemen, lini ya. semua unsur, semua pihak begitu. Kayaknya tuh boleh tuh Bang kalau bersih-bersih laut itu, bersih-bersih sampah di laut tuh jadi agenda rutin, kayak kalau pemerintah kan RT lingkungan itu kan Iya. ada Jumat bersih. Iya, iya. Kita laut bersih hari apa gitu. Ah. Kali Bang, Iya. saya cuman saran Iya. kok. Ya, kami juga memang Iya. kemarin kebetulan di awal bulan Maret ini kebetulan kita beberapa pemuda-pemuda nelayan milenial itu kita arahkan juga untuk bagaimana terkait dengan peduli terhadap lingkungan. Makanya kita alhamdulillah dapat pembinaan atau pelatihan dari Basarnas Lampung begitu. Itu maka dan endingnya membuat Satgas SAR sebenarnya, Satgas Oh, SAR oke. HNSI peduli, tapi juga kita perluas terkait juga bukan saja pertolongan pada saat laka laut atau kecelakaan di laut, tapi juga kita luaskan kepada yaitu tadi terkait dengan program bersih-bersih sampah Iya. yang ada di laut. Menjaga lingkungan di Iya. laut lah ya. Dan alhamdulillah itu sudah terbentuk, kita bahkan nanti insya Allah itu Satgas SAR HNSI, tapi juga nanti lebih meluasnya juga terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan pesisir dan laut lah. Itu SAR HNSI itu maksudnya hanya di Bandar Lampung dan bisa di ada standby di setiap wilayah pantai. Jadi untuk sementara memang kita berharap ada pos Satgas SAR ya, Ya. tapi karena memang ini baru terbentuk, jadi kita hari ini baru kita sentralkan melalui media-media komunikasi terlebih Ya, dahulu. Tapi oke. tidak menutup kemungkinan nanti akan kita buat posko istilahnya tanggap istilahnya posko unit reaksi cepat lah begitu sejenisnya gitu, untuk bagaimana dari Satgas SAR HNS ini untuk standby ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan
tupoksinya lah begitu intinya. Ada berapa jumlahnya tuh personilnya bang? Untuk Bandar Lampung yang sudah dididik dan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi itu ada 25 orang gitu. Dan itu Oke. alhamdulillah murni dari nelayan-nelayan milenial ya begitu. Nelayan milenial. Hmm, Maksudnya nih nelayan-nelayan yang masih muda masih kali ya? muda ya di bawah usia 30 tahun gitu. Bangun seri juga di bawah 30 tahun. Jadi nanam mangrove nih bang ya? Iya. Saya ikutan ya? Iya. Ini. Nah, sekarang nanam mangrove dulu tuh sama ketua HNSI. Ya. Nah, saya pinjem bang. Oke. Di mana nih bang? Ya, Boleh? di Di sini boleh ya? Iya, boleh. Ini tanahnya kayak begini bisa tumbuh emang? Bisa. Yang jelas dia masih berbau hawa laut. Mm-mm. Itu ketahanan hidupnya masih bisa hidup. Ini masih banyak sisa-sisa apa nih kayak kerang-kerang gitu ya? Kerang yang mungkin buat nimbun kali ya. Oh. Ini dibuka dulu. Oh. Iya. Yes. Kalau mangrove nggak perlu disiramin kan? Nggak perlu. Iya. Karena ya apalagi kan sekarang lagi banjir rob ya. Iya. Jadi banjir rob lumayan tinggi itu, tapi potensinya nggak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat. Dan itu diperkirakan ini semakin Subur rendah gitu ya? sih, semakin rendah. Oh makin turun ya? Apa istilahnya ketinggiannya tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat pesisir atau nelayan. Oke.